Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Samuel, pasal yang ke-17, ayat yang ke-28. Kitab 1 Samuel, pasal yang ke-17, ayat yang ke-28. Firman Tuhan menuliskan begini, ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Saudara, pernah enggak dengar ilustrasi bahwa kadang-kadang kita itu satu kali ketika berjalan, kemudian ada satu kerikil di dalam sepatu kita ya, ada satu kerikil di sepatu kita, maka kita akan merasakan perjalanan kita itu jadi tidak enak, jadi tidak nyaman, sehingga selama perjalanan karena gara-gara ada satu kerikil kecil di dalam sepatu, kita tuh tidak bisa konsen, kita tidak bisa fokus, perjalanan kita agak terganggu, bahkan tidak jarang juga gara-gara sepatu itu yang ada kerikilnya, perjalanan kita itu bisa terdistract. Jadi kita bisa malah dalam tanda kutip kita bisa melenceng dari tujuan semula. Dan saudara, pada waktu saya merenungkan 1 Samuel pasal 17 ini, saya mengingat ilustrasi itu. Pernah enggak Bapak Ibu, saya percaya pasti pernah ya, bukan pernah lagi tapi sering. Kalau di dalam bahasa Inggris itu namanya procrastinating. Jadi procrastinating itu pengalian. Jadi saudara pasti sering ngalamin yang namanya ketika misalnya nih kita lagi ngerjain satu pekerjaan, tiba-tiba kemudian kita melihat ada WA masuk. Nah, kemudian kita mulai buka WA, kayak misalnya di gereja gitu. Kita tergoda untuk buka WA. Bahkan akhirnya tergoda lebih jauh lagi, makin jauh lagi, yaitu apa? Browsing-browsing, scrolling Instagram, dan sebagainya. Dan tanpa kita sadar, kadang-kadang waktu yang kita pakai untuk itu jauh lebih banyak daripada waktu yang kita pakai untuk tugas yang pertama kali kita lakukan. Sehingga akhirnya gara-gara kita scrolling Instagram, kita tambah lama tambah kecanduan, sampai akhirnya target pertama kita tuh kita lupain, tugas pertama kita tuh tertunda. Bahkan kadang-kadang tidak kita capai gara-gara kita terdistract. Pada waktu saya membaca cerita ini, saya mau ajak Anda lihat ya. Saya mau ajak Anda lihat. 1 Samuel pasal 17 di ayat sebelumnya. Kita coba lihat dari ayat yang ke-20. Oke. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya, sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Waktu kita membaca ayat ini, kita tahu bagaimana akhir ceritanya, yaitu Daud mengalahkan Goliat. Kita tahu akhir ceritanya. Tetapi Daud tidak mengerti akhir dari cerita yang dialami. Nah, kita lihat. Lalu kemudian Daud disuruh untuk mengantarkan makanan, untuk melihat kepada kakak-kakaknya. Ayat 21, orang Israel dan orang Filistin mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang tentara. Berlarilah Daud ke tempat barisan, sampai di sana bertanyalah kepada kakaknya apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gad dan barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Kemudian saudara kita lompat langsung di ayat yang ke-26.
Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Daud itu tanya, apa yang hadiah atau yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan Goliat? Sebenarnya inilah yang menjadi bayangan visi atau target yang muncul di benak Daud. Jadi ketika dia datang berkunjung kepada kakak-kakaknya, dia melihat Goliat, lalu muncullah sebuah visi, lalu muncullah sebuah target, lalu memuncullah sebuah impian. Oh iya ya, kira-kira hadiah apa ya yang akan aku terima kalau aku misalnya mengalahkan Goliat. Kan Goliat itu mirip dengan beruang yang aku hadapi. Kan Goliat itu mirip dengan singa yang aku pernah lawan. Nah, Daud mulai muncul sebuah impian, Daud mulai muncul sebuah visi, Daud mulai muncul sebuah target yang akan dikejar. Saudara, saya mau sampaikan pagi hari ini, perhatikan baik-baik. Ada visi, ada target, ada tujuan yang Tuhan telah taruh dalam hidup kita masing-masing. Saya percaya doa-doa yang saudara naikkan itu punya satu tujuan. Saudara sedang berdoa mengenai pemulihan keuangan. Tujuan saudara adalah mencapai pemulihan keuangan. Saudara berdoa untuk pemulihan rumah tangga, itu tujuan saudara. Itu target, itu visi yang saudara dapatkan, yang Tuhan letakkan dalam kehidupan saudara. Baik saudara dengan kesadaran maupun saudara dikirim Tuhan untuk mencapai tujuan itu. Saudara ditaruh Tuhan sebuah target, misalnya mungkin seperti Val, punya satu visi, punya satu misi akan mengembang. Tuhan taruh itu semua visi-visi di dalam kehidupan kita masing-masing yang tiap orang berbeda. Tapi perhatikan, banyak dari anak Tuhan itu mengalami kekalahan. Banyak dari anak Tuhan mengalami kekalahan. Itu karena satu kata yang namanya teralihkan. Jadi banyak dari kita dikalahkan dengan sederhana oleh yang namanya terdistract. Oleh yang namanya kalau dalam bahasa Inggris procrastinating. Jadi terdistract. Yang saya mau kasih lihat, perhatikan. Tuhan menargetkan, Tuhan telah menetapkan hari itu akan menjadi hari promosi Daud, yaitu melalui Goliat. Hari itu. Target yang Tuhan tetapkan, destiny yang Tuhan tetapkan buat Daud adalah mengalahkan Goliat pada hari itu. Karena dengan dia mengalahkan Goliat, Tuhan mempromosikan Daud di hadapan semua orang. Itu targetnya, saudara. Tetapi Anda lihat, ketika Tuhan menaruh sebuah target, ketika Tuhan menaruh sebuah impian dalam hidup kita, selalu ada kerikil-kerikil kecil di perjalanan kita. Dan kerikil kecil di perjalanan Daud adalah kehadiran Eliab, yaitu kakaknya. Anda lihat, di ayat 28, tiba-tiba Eliab itu mengkritik Daud, tiba-tiba Eliab itu bikin marah, tiba-tiba Eliab itu emosional dan Eliab itu membangun konflik dengan Daud. Coba perhatikan. Seringkali tanpa kita sadar, kita itu teralih dari fokus kita jadi lebih fokus dengan konflik atau bertengkar dengan Eliab daripada kita berfokus untuk menghadapi Goliat. Pertempuran Daud bukanlah melawan Eliab. Pertempuran Daud adalah melawan Goliat. Tujuan Daud adalah melawan Goliat, bukan melawan Eliab. Tetapi tanpa sadar banyak dari kita, seperti yang dialami oleh Daud, kita kemudian terdistract untuk fokus kepada Eliab. Sehingga apa? Kalau misalnya Daud itu fokus dengan Eliab, maka kemudian saya percaya begini, ketika dia emosi mendengar kakaknya, ketika dia makin emosi dengar omongan kakaknya yang panas,
saya merasakan bahwa apa yang akan terjadi, Daud bisa nggak jadi menghadapi Goliat, sudah marah-marah dulu, dia balik pulang. Maka hari itu promosi Tuhan tidak terjadi. Nah, saudara bisa lihat ini. Pertempuran Daud yang sesungguhnya adalah melawan Goliat, bukan melawan Eliab. Saya masih ingat, saudara, pada awal-awal pelayanan, saya itu sering seringkali pada awal-awal pelayanan dari 5 tahun pertama pelayanan, dari tahun 2005-an, ketika Tuhan mulai membuka pintu-pintu pelayanan buat saya ini dulu, nah sekarang mau udah berapa puluh tahun ya. Dulu itu kuping saya ini dalam tanda kutip itu merupakan satu area yang harus banyak mengalami dibentuk ya, karena orang bilang kupingnya rada tipis. Saya masih ingat awal-awal pelayanan itu, saya sering sekali mendengar gosipan. Namanya gosip pasti pembicaraan orang di belakang saya. Nah, kalau kita itu sering berdiri di mimbar, pasti kita itu tidak mungkin nggak dibicarain orang. Nah, kadang-kadang pembicaraan-pembicaraan di belakang itu sampai ke telinga saya. Misalnya tiba-tiba Bu Ruth, PD ini loh ngerasain Bu Ruth, bicarain Bu Ruth begini, begini, begini. Nah, nanti ada yang lain lagi ngomong, Bu Ruth, orang ini loh bicarain Bu Ruth begini, begini. Bu Ruth di gereja ini loh ngomong begini. Dan saudara tahu apa yang saya lakukan pada 5 tahun pertama saya pelayanan? Ketika saya diundang lagi ke PD tersebut, maka khotbah yang saya sampaikan saya sisipi dengan pesan sponsor. Saya berusaha untuk menjelaskan gosip yang saya dengar dengan memasukkannya lewat khotbah. Saya berusaha untuk mengklarifikasi, saya berusaha untuk membela diri. Atau ketika saya mendengar gosip dirasain orang tentang orang-orang, dirasani oleh orang-orang tertentu, maka ketika ketemu orang-orang itu saya tuh berusaha untuk klarifikasi, saya berusaha untuk menjelaskan. Dan tanpa saya sadar, waktu-waktu saya banyak habis karena saya memikirkan omongan-omongan mereka. Akhirnya ketika saya memikirkan omongan mereka, saya sedih, saya marah, saya jengkel, saya kecewa. Tanpa saya sadari, saudara, begitu banyak waktu yang saya habiskan untuk ke sana. Dan begitu banyak tenaga yang saya salurkan untuk mikirin omongan orang, untuk mikirin gosip-gosip, untuk mulai mengasihani diri, mulai merasa aku kok nggak diterima ya, kok aku dibilang begini ya, padahal maksudku nggak seperti itu loh, aku tuh gini 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 loh. Jadi akhirnya saya habis di sana. Dan saudara, tanpa disadari, inilah banyak yang menyebabkan kekalahan kita di dalam mencapai apa yang Tuhan sudah tetapkan. Banyak tanah-tanah Kanaan yang ditetapkan Tuhan atas hidup kita masing-masing yang kita gagal untuk meraihnya. Sederhana, karena kita terdistrek perhatian kita oleh Eliab-Eliab. Nah, kalau pagi hari ini, saudara, saya nggak tahu, Eliab apakah yang mengganggu saudara. Perhatikan, pertempuran kita adalah untuk mengalahkan Goliat. Pertempuran kita adalah mengalahkan Goliat, bukan mengalahkan Eliab. Jangan buang waktu terlalu banyak untuk ngurusin Eliab. Jangan buang energi terlalu banyak untuk mikirin Eliab. Saya berdoa jangan kita kehilangan apa yang Tuhan telah tetapkan. Saya bersyukur, perhatikan, lihat ayat 30 dari 1 Samuel 17. Kita lihat ayat 30. Lalu berpalinglah ia daripadanya, dari Eliab. Saya berdoa ini yang akan kita lakukan. Mari kita berpaling dari Eliab kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Saudara, perhatikan ayat 31-32. Terdengarlah kepada orang perkataan diucapkan Daud, lalu beritakan kepada Saul. Saul memanggil dia, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar, karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Kembali kepada track pertempuran yang Tuhan sudah tetapkan buat saudara. Saya percaya VOW akan dipakai untuk worship luar biasa. Saya percaya VOW akan dipakai untuk memberkati banyak orang. Dan saya juga sering ngomong sama Nita, pasti dirasain banyak. Pasti dibicarain banyak.
Saudara, dengarkan baik-baik. Kalau saudara itu dirasain, kalau saudara itu dibicarain, kalau saudara itu istilahnya dalam tanda kutip diserangin melalui perkataan-perkataan seperti itu, percayalah, berarti ada sesuatu yang bagus pada saudara. Saya yakin. Kalau saudara masih terus diusikin, berarti masih ada yang bagus pada saudara. Saudara kalau lihat pohon mangga, pernah ya lihat pohon mangga lewat, mungkin bukan pohon mangganya saudara, pohon mangganya tetangga. Terus kemudian saudara melihat ada mangganya gede, ranum gitu ya. Terus ada di depan pagar, jadi agak keluar dari pagarnya rumah orang itu. Saya mau tanya sama saudara, apa yang Anda rasakan ketika lihat mangga gelantung di pohon mangganya orang yang udah melewati pagar, saudara pas lewat, apa yang Anda akan tergoda? Saya percaya Anda akan tergoda untuk apa? Untuk pegang-pegang kan? Anda akan tergoda untuk musikin kan? Anda akan tergoda untuk ngambil kan? Dengarkan. Kalau hari ini Anda sedang diusikin, kalau Anda hari ini sedang digangguin, dengarkan. Karena Anda sedang ranum. Anda sedang bagus, Anda sedang menggoda, Anda sedang menarik. Kalau Anda tidak menarik, oh tidak akan dipegangin, dilewatin aja, dilirik aja, enggak. Karena tidak menarik. Berarti kalau hari ini ada banyak Eliab yang mengusikin saudara, berarti Anda sedang ranum. Amin. Anda sedang bagus-bagusnya. Anda sedang punya sesuatu yang istimewa. Kembali ke track. Pertempuranmu adalah melawan Goliat. Perhatikan, ini cara yang selalu dipakai iblis. Setiap kali pada satu titik kita mau dipromosikan Tuhan, selalu ada Eliab akan muncul. Pada titik mendekati kita mau dipromosikan Tuhan, Eliab itu muncul. Ingat, biarlah kita belajar seperti Daud. Jangan fokus pada Eliab. Eliab bikin kata-kata yang menjengkelkan. Eliab emosi. Saudara tahu kenapa Eliab emosi? Saudara, kalau kita tahu cerita bagaimana Daud dipilih oleh Tuhan, kita ingat kan bagaimana Samuel itu datang? Maka ketika Samuel itu datang melihat Eliab, saudara, Samuel itu langsung berkata dalam hatinya, ini pasti orang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan bicara. Kamu melihat mukanya, kamu melihat penampilan, tapi aku melihat hati. Elia itu anak tertua yang harusnya dipilih dan tinggi perawakannya. Berarti ini dari atas sampai ke bawah itu bodinya luar biasa. Ideal untuk menjadi seorang raja. Tapi Tuhan menolak. Dan Anda lihat, saya membayangkan sebagai anak yang paling tua yang seharusnya dipilih, tetapi kemudian Samuel milihnya si kecil Daud. Anda bisa bayangkan perasaan Eliab karena dia feel rejected. Dia merasa tertolak. Makanya Anda lihat, ketika Eliab merasa tertolak, Anda perhatikan, dia bilang, aku tuh kenal sifat pemberani, kamu tuh sok ya, kamu tuh gaya ya, kamu tuh maksudnya apa. Jadi sebetulnya Eliab itu iri dengan Daud. Jadi Bapak Ibu, kalau kita itu diirin orang, kalau ada orang yang mengusik saudara, berarti saudara itu bagus. Ada bagian yang bagus pada saudara yang membuat orang itu iri. Coba kalau saudara itu sudah jelek, sudah miskin, akeh utangnya, dari ujung kepala sampai ke kaki tidak ada bagusnya. Orang tuh males bahas saudara, males. Males, percayalah. Ngapain bahas saudara? Nggak ada menariknya. Tapi kalau saudara masih terus diusik sama Eliab, saudara mengertilah bahwa Eliab itu mengusik Daud karena tertolak. Saudara percayalah bahwa ketika orang mulai mengkritik kita, orang itu sebetulnya karena tertolak. Anda tidak percaya? Pada awal-awal pelayanan, di mana ketika saya mulai tegas berbicara, saya nggak mau bernubuat kalau tidak Tuhan suruh, saya nggak mau menyampaikan
lu buat-buat, gua buat-buat kalau enggak Tuhan perintahkan. Wah, langsung setelah itu muncul berita. Muncul berita. Berita apa? Burut itu sombong sekarang. Dulu pertama-pertama doakan semua orang, sekarang itu sombong, nggak mau doakan. Saya yakin yang ngomong begitu pasti yang pernah saya tolak untuk nggak saya doakan. Saya yakin banget. Kalau orang itu nggak pusing soal itu, dia nggak akan pernah ngomong. Nah, pagi ini saya mau mengingatkan, pertempuran kita seringkali dikalahkan bukan karena batu besar tapi karena kerikil kecil. Pertempuran kita sering dikalahkan karena kita terdistract. Kita itu lupa bahwa tujuan atau sasaran kita sebenarnya adalah bukan Eliab, tetapi kita melawan Goliat. Karena sebentar lagi kita akan memenangkan pertempuran, kita akan melihat reward, kita akan melihat promosi Tuhan. Jangan terdistract dengan Eliab-Eliab saudara. Tetapi mari kembali seperti Daud, back to the track. Kembali kepada fokus, kembali kepada apa yang Tuhan taruh, kembali kepada visi yang Tuhan letakkan, kembali kepada destiny-destiny yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya, kepada impian-impian yang Tuhan taruh dalam hidup kita, kembali berprestasi. Ingat Bapak Ibu, saya pernah ngomong beberapa waktu yang lalu, klarifikasi yang terbaik adalah dengan berprestasi. Jadi mari kita belajar jangan memperhatikan, jangan memusingin, dan fokus energinya dibuang-buang ke Eliab. Karena pertempuran kita dengan Goliat. Amin. Saya berdoa pagi ini, apapun yang menjadi visi yang Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu, jangan terdistract. Jangan teralihkan perhatianmu. Tanpa sadar menghabiskan banyak tenaga dan waktu ke sana. Back to the track. Kembali kepada visi yang Tuhan telah tetapkan. Kalau Tuhan telah tetapkan bahwa aku akan membuat engkau menjadi berkembang. Kalau Tuhan tetapkan vow untuk menjadi breakthrough yang luar biasa di dalam worship, kembali ke track. Kembali ke track. Jangan ngurusin Eliab. Jangan ngurusin yang itu. Saudara kembali ke track. Kembali ke track. Fokus ke track. Karena saya percaya sedikit waktu lagi akan terjadi promosi-promosi yang hebat yang Tuhan kerjakan. Amin. Yuk kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa. Biar firman-Mu yang sederhana pagi ini boleh mengingatkan kami semua. Bahwa pertempuran kami adalah melawan Goliat. Dan bukan menghadapi Eliab. Kalau ada Eliab-Eliab dalam kehidupan kami, Tuhan biar pagi hari ini kami justru kembali kepada jalur yang Tuhan sudah tetapkan. Kami bisa memahami kenapa ada Eliab-Eliab, karena mungkin mereka juga adalah orang-orang yang terluka, tetapi biarlah kami tidak fokus ke sana Tuhan. Tetapi kami kembali kepada jalur yang Tuhan tetapkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berfokus kepada panggilan. Kami berfokus kepada visi. Kami berfokus kepada tujuan. Terima kasih Bapak. Kami taruh hati kami di hadapan-Mu. Mari kita angkat sama-sama roti dengan tangan kanan kita. Inilah tubuh-Mu Tuhan yang dipecah buat kami. Kami percaya saat makan roti ini, kami telah disembuhkan. Kami telah dibenarkan. Kami telah diberkati. Karena Engkau mengangkat semua penyakit. Engkau menanggung semua kelemahan melalui tubuh-Mu yang disalibkan. Kami terima dengan iman percaya, kami sehat, kami sembuh, kami diberkati. Dalam nama Yesus, mari kita makan dengan iman. Haleluya. Amin. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah. Inilah koinonia dengan darah Yesus. Apa yang menjadi milik-Mu, milik kami. Kami menjadi milik-Mu. Kami manunggal dengan Engkau. Darah-Mu mengalir dalam setiap pembuluh darah di tubuh kami. Menguduskan, menyucikan, menyehatkan, membangkitkan, menghidupkan kami. Kami didamaikan kembali dengan Engkau. Kami menjadi milik-milik kepunyaan. Terima kasih Tuhan, saat kami minum kami percaya, kami sudah diampuni, kami sudah didamaikan, kami sudah diberkati, kami sudah dimerdekakan.
Dalam nama Yesus, mari kita minum dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Biar kami sungguh kembali fokus kepadamu, kepada apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Pujilah nama-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Amin.